Selamat siang, saudara PPG Indonesia. Nama saya Tarambu Genduru SPD, nomor KG 201502899385. Pada hari ini saya akan melaksanakan aksi 1 siklus 2 PPG dalam jabatan. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah memasuki tahap belajar. Karena itu, apakah anak-anak kami sudah siap belajar untuk hari ini? Sudah. Baik, kalau sudah siap belajar, ada satu orang yang bisa memimpin kita dalam doa. Ada Pak. Ya, silakan. Baik, kawan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kitab Kerjaan surga, kami kembali mengucap syukur di hadapan ya Tuhan, di mana Engkau telah menjaga kami sejak dari tadi hingga pada saat ini. Dan ini Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya Tuhan selalu berada di tengah kami. Demikianlah doa anak musik ini, kiranya Tuhan dapat menyertai kami semua. Apakah semua hadir kita pada hari ini, anak kami? Hadir. Ya, bagus sekali. Karena itu sekarang kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini, dan kita tahu bahwa dalam kehidupan ini semua ada perlu kesepakatan bersama. Apakah kesepakatan bersama itu bisa diambil keputusannya oleh satu orang? Tidak, Pak. Tidak. Ya. Misalnya kita di dalam kelas ini kita memilih ketua kelas kita. Apakah itu bisa dipilih oleh Bapak Ibu Wali kelas? Tidak. Itu apa namanya? Kalau kita memilih ketua kelas, pengurus kelas, kita akan memilih dengan cara demokrasi. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang demokrasi, karena manfaat demokrasi itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam kehidupan bermasyarakat maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, kita akan melanjutkan proyek yang kita akan kerjakan pada hari ini, dan nantinya kita akan kerjakan di kelompok dengan sungguh-sungguh. Ya, nanti anak-anak kami diharapkan dapat menjelaskan materi tentang hakikat demokrasi. Tujuan pembelajaran kita ini yaitu untuk kita dapat mengetahui apa itu hakikat demokrasi di dalam kehidupan kita. Pertama-tama kita harus mengerti apa itu demokrasi. Kemudian kita harus mengetahui apa itu prinsip-prinsip daripada demokrasi. Dan ketiganya kita akan mengetahui, ya, kita akan memahami tentang klasifikasi atau macam-macam demokrasi. Jadi ada beberapa hal yang diperhatikan oleh anak-anak kami di dalam belajar ini. Nanti kita sudah menyiapkan bahannya, kita akan berdiskusi di dalam masing-masing kelompok, dan kita akan membuat tugas. Dan pada tugas itu nanti kita akan memaparkan di depan apa hasil yang kita sepakati di kelompok. Baik anak-anak kami, kita akan masuk pada materi pembelajaran hakikat demokrasi. Pertama, anak-anak kami harus mengetahui dulu apa itu hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi itu yang
perlu anak-anak kami ketahui, yaitu pertama ada pengertian demokrasi di situ. Kemudian ada prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian ada klasifikasi demokrasi dan macam-macam demokrasi. Di dalam pengertian demokrasi itu, ya, kata demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani kuno, ya, bahasa Yunani kuno yang berbunyi demos, artinya rakyat. Kemudian kratein atau kratos artinya pemerintahan. Maka dapat kita menyimpulkan bahwa demokrasi itu maksudnya sistem pemerintahan, rakyatnya memegang peranan dalam menentukan, karena pemerintahan merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip demokrasi. Di dalam berdemokrasi itu, pertama-tama prinsipnya harus menyelesaikan perselisihan dengan damai secara berlembaga. Kemudian menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ya, sedang berubah artinya misalnya pemerintahan, pertukaran pemerintahan, pertukaran pimpinan di desa misalnya. Dan itu harus, ya, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Jadi di sini nanti kita akan melihat, ya, pada 2024 ada perubahan, bertukar presidennya, bertukar DPR-nya, atau DPR itu dipilih. Ya, kalau presiden di negara kita menurut aturan hanya 2 periode. Bapak Jokowi hanya 2 periode, maka harus memilih presiden baru. Maka di sini harus menjamin terselenggaranya perubahan secara damai di dalam suatu masyarakat. Kemudian macam-macam demokrasi itu, ada demokrasi liberal, kemudian ada demokrasi terpimpin, kemudian ada demokrasi konstitusional, kemudian ini di mana berlaku ini di negara kita, yaitu demokrasi Pancasila. Jadi dalam demokrasi Pancasila ini ada di dalam sila keempat, meliputi dan diliputi oleh nilai-nilai sila yang lain. Masih tidak lupa kan? Tidak. Sila keempat. Tidak. Siapa yang bisa menyebutkan sila keempat dengan baik? Pak, kerajaan yang dipimpin oleh Menteri Seraan dalam penempatan Bagus sekali, tepuk tangan. Itulah daripada nilai-nilai demokrasi, tapi dia meliputi 4 sila lainnya, misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Di situ ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada persatuan Indonesia, dan kelimanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itulah macam-macam demokrasi yang ada di negara kita. Jadi berdasarkan klasifikasi demokrasi ada 3, berdasarkan titik beratnya, berdasarkan ideologi, dan berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Jadi sekian saja dulu apa kita mengenai demokrasi, ya. Penjelasan demokrasi. Sebelum kita melanjutkan, kita akan menyaksikan video dulu, video tentang penjelasan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab yang pertamanya, ya,
yaitu subbab mengenai hakikat demokrasi. Nah, ini materi yang pertama ya, yaitu kita sebelum mempelajari mengenai hakikat dari demokrasi itu, kita harus tahu dulu sebenarnya apa arti dari demokrasi ya. Jadi makna dari demokrasi itu apa? Nah, ini dia. Demokrasi dia berasal dari bahasa Yunani kuno ya, yang diutarakan pada saat itu di kota Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya demokrasi ini dia berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan juga kratos atau kratein yang artinya pemerintahan. Nah, demos itu rakyat dan kratos atau kratein itu adalah pemerintahan. Sehingga demokrasi itu artinya adalah pemerintahan dari rakyat, selanjutnya pemerintahan oleh rakyat dan pemerintahan untuk rakyat ya. Jadi kalau ingat, kalau demokrasi itu adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip demokrasi ya. Yang pertama, prinsip dari demokrasi itu adalah menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga. Nah, selanjutnya yang kedua, harus menjamin terselenggarakannya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Prinsip yang ketiga itu menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Prinsip yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum ya. Selanjutnya, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman ya. Nah, prinsip demokrasi yang terakhir yaitu menjamin tegaknya keadilan. Ya, keadilan untuk siapa? Itu keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini dia prinsip-prinsip dari demokrasi. Ada 6 prinsip ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada macam-macam demokrasi. Nah, di sini kita akan mempelajari ada beberapa jenis-jenis demokrasi yang ada di dunia ya. Nah, yang pertama kita masuk kepada demokrasi liberal. Ya, selanjutnya itu ada namanya demokrasi terpimpin. Nah, sekarang kita lihat lagi yaitu demokrasi sosial. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, pada demokrasi partisipasi ini, demokrasi ini diselenggarakan dengan menekankan atau menitikberatkan kepada pentingnya hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai atau rakyat. Nah, selanjutnya kita masuk lagi, ini ada demokrasi konstitusional. Jadi kita sudah menyaksikan, kita sudah menyimak daripada penjelasan demokrasi melalui video tadi. Saya tanya kepada anak-anak kami, apa itu pengertian demokrasi? Ya, silakan, saudara Anton. Pengertian demokrasi itu Pak, itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan pemerintah. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Anton. Pengertian demokrasi. Baik anak-anak kami, karena kita sudah capek menyaksikan beberapa video, sebelum kita membagi kelompok dulu, kita akan berdiri menyanyikan lagu wajib dulu. Bisa kan? Bisa, Siapa Pak. yang bisa memimpin kita satu lagu wajib? Saya, Pak. Iya, silakan. Padamu negeri
sekarang kita akan melanjutkan proyek kita pada siang hari ini. Anak-anak kami masuk kepada kelompoknya masing-masing. Buat satu meja. Silakan. Nah, sekarang kita akan mengerjakan pekerjaan kita di masing-masing kelompok. Kita akan membuat peta konsep tentang hakikat demokrasi tadi. Sejauh mana pemahaman kita tentang hakikat demokrasi, maka kita akan membuat peta konsep. Pertama-tama, hakikat demokrasi dan klasifikasi demokrasi. Ada prinsip-prinsip demokrasi tadi kita akan buat nanti di dalam peta konsep kita masing-masing. Ya, isi nanti nama-nama kelompoknya itu. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan tentang hakikat demokrasi. Baik teman-teman, hakikat demokrasi itu terdapat 3, yaitu tentang pengertian demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, dan klasifikasi demokrasi, serta macam-macam demokrasi. Baik, sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi itu yaitu berarti pemerintahan rakyat, yang dimana pemerintahan rakyat itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setelah itu ada beberapa prinsip-prinsip dari demokrasi, yaitu 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelesaikan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Nah, itulah prinsip-prinsip dari demokrasi. Setelah itu, macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi terdapat 5, yaitu 1. Demokrasi liberal. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Yang ketiga, demokrasi partisipan. Yang keempat, demokrasi konstitusional. Yang kelima, demokrasi Pancasila. Itulah macam-macam dari demokrasi. Seterusnya, klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi itu berdasarkan yang pertama,
berdasarkan titik berat, yang kedua berdasarkan ideologi, yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Baik, sekian saja penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kelompok yang lain, kami berikan waktu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan dari kelompok. Kami dari Baca. Silakan. Pertanyaan kami adalah apa itu demokrasi langsung dan demokrasi tak langsung? Demikian. Baik, demokrasi langsung itu adalah jenis demokrasi yang melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan secara mutlak. Itulah yang dimaksud dengan demokrasi langsung. Nah, sedangkan demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Itulah yang dimaksud dengan demokrasi tidak langsung. Apakah jelas? Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Apa yang dimaksud dengan demokrasi formal? Baik, kami akan menjawabnya. Demokrasi formal itu adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, itulah yang dimaksud dengan demokrasi formal. Ada lagi? Tidak ada Pak. Baik, close buat kelompok. Baik teman-teman, kali ini kami akan menjelaskan hakikat demokrasi. Nah, di sini terdapat ada 3 hakikat demokrasi. Yang pertama itu pengertian demokrasi. Yang kedua ada prinsip-prinsip demokrasi, dan terakhir ada klasifikasi demokrasi. Nah, pengertian demokrasi ini itu terbagi 2 atau berasal dari bahasa Yunani, yaitu terbagi 2 kata. Yang pertama demos. Demos itu artinya rakyat, dan kratos atau kratei itu artinya pemerintahan. Jadi kalau digabungkan dia itu pemerintahan rakyat, ya, pemerintahan rakyat. Yang maksudnya di sini sistem pemerintahan rakyatnya memegang peranan dalam menentukan. Nah, kemudian prinsip-prinsip demokrasi. Nah, di sini terdapat loh prinsip-prinsip demokrasi ada 6. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan secara damai dan secara terlembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Nah, kemudian di sini terdapat macam-macam demokrasi. Ada 5. Yang pertama, demokrasi terpimpin. Kedua, demokrasi partisipasi. Ketiga, demokrasi konstitusional, dan terakhir demokrasi liberal. Nah, kemudian klasifikasi demokrasi ada berdasarkan titik berat, ada berdasarkan ideologi, ada juga berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, demikian penjelasan yang bisa kami jelaskan. Bila ada pertanyaan atau yang belum dimengerti oleh teman-teman lain, boleh ditanyakan. Baik, silakan dulu dari kelompoknya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, karena sudah mengerti semua ya. Baik, aku terus buat kelompok 4 dulu. Baik, sebelum ke belakang, tembel dulu. Ya, baik. Kepada anak-anak kami yang sudah menyampaikan hasil proyeknya pada hari ini tentang hakikat demokrasi. Berarti anak-anak kami sudah mengerti semua apa itu demokrasi, dari kota mana pertama diadakan, yaitu dari kota Athena di Yunani. Kata demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Maka
pada hari ini kita akan mengisi post test. Ada 5 soal di sini yang sudah disediakan untuk dikerjakan di situ. Disilang aja nanti atau di kolom jawaban yang benar dan dikembalikan kepada kami. Kita kerjakan ini selama 5 menit saja. Baik, itu dikerjakan, dibaca. Jawablah soal-soal berikut isi dengan memilih huruf A, B, C, dan atau F, E pada jawaban yang benar dan tepat. Satu aja ya. Silakan di kolom dan dikerjakan. Bagaimana, sudah selesai? Sudah, bersama LKPD-nya terkelompok kumpulkan dan diserahkan kepada kami di depan ini. Sudah ya? Sudah semua? Baik, terima kasih kepada anak-anak kami yang sudah mengikuti pembelajaran hakikat demokrasi pada hari ini. Dan pada pertemuan berikutnya, kita akan terus belajar lagi lanjutan daripada demokrasi ini, yaitu dinamika demokrasi di Indonesia. Judulnya ya, dinamika demokrasi di Indonesia. Karena pelajaran kita sudah hampir selesai, sebelum kita menutup acara ini, satu orang memimpin kita di dalam doa. Tuhan kami yang berada dalam surga, terima kasih atas pertolongan kepada kami. Sejak dari kami anak ini proses berubah dari kami pada surga sampai kami berpisah dari saksi dari Bapa yang bekerja sebagai Tuhan. Pada surga yang Tuhan ini menempatkan dalam Kristus. Baik, cukup sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada anak-anak kami yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita terus semangat dan belajar terus untuk masa depan kita yang lebih baik. Terima kasih, selamat siang. Siang, Pak.